masalah siwak. Hikayah kedua akan menjelaskan tentang hal yang terkait dengan masalah siwak, gosok gigi. Ini merupakan salah satu sunnah. Al-hikayatul ula fi sunniyati siwak indal wudu. Al-hikayatu tawi cerita al-ula kang pertama iku fi sunniyatil wudui ing dalem nerakaken sunnah siwak indal wudu ing dalem nalikane wudu. Kana ana sobal Habib Ali rupane Habib Ali ibnu Abdillah as-Saqaf iku nasiya lali sapa Habib lali miswakahu ing alat siwake Habib. Iku nasiya lali sapa Habib miswakahu ing alat siwake Habib fil ghailati dalam tingkah lali. Falamma aroda maka sumasane ngarepaken sapa Habib ayata sawaka ing yenta nganggo siwak sapa Habib ayata sawaka ngiyenta siwakan atau ngiyenta nganggo siwak sapa Habib lil wudu'i krana wudu tadzakara mangka eling sapa Habib ing siwak. Tadzakara maka eling sapa Habib ing siwak fa amara maka perintah sapa Habib perintah ba'dhum ing sebagiane nas jamaah ayyasudda ing tanalani sapa ba'dhum al khaila ing jaran wayati lan nekani sapa si Habib bihi kelawan siwak. Cerita pertama tentang masalah siwakan ini terkait dengan betapa sunnahnya melakukan siwakan itu ketika wudu. Sehingga ada cerita Habib Ali bin Abdil as-Saqaf itu suatu saat dia lupa membawa alat siwaknya. Setelah beliau mau siwakan karena mau wudu, baru dia ingat kelangan nanti mau siwak kok tidak ada, kemana tadi siwaknya. Akhirnya kemudian saking begitu pentingnya yang namanya siwakan, Habib kemudian memerintahkan untuk naleni atau nancang kuda, itu berarti berhenti untuk menghentikan perjalanan, kemudian mengambil siwak itu. Jadi sampai segitunya nunggu bagaimana agar ketika mau wudhu itu siwakan dulu. Jadi wudhunya dihentikan, perjalanan juga dihentikan, terus nunggu sampai betul-betul Habib tadi mengambil siwaknya dan menggunakan siwak sebelum wudhu. Al-hikayatu tawi cerita asaniyatu itu bukan al-ula ya. Asaniyatu kang kaping pindho iku fi sunniyati siwaki ing dalam kesunahane siwakan inda sholati ing dalam nalikane salat. Kalau tadi sunnahnya menggunakan siwakan ketika mau wudu, sekarang cerita kedua menjelaskan tentang sunnahnya siwakan ketika mau sholat. Yuhka dan ceritani atau dan ceritakan apa anna Syibliyah setune Syekh Syibli, Imam Syibli iku istaro tuku sapa Syibli siwakan ing siwak tukuwe bidinarin kelawan sak dinar. Lah seperti apa ceritanya sampai Syibli kok berani membeli siwak dengan harga 1 dinar itu? Wa dzalika utai mengkono anna Syibli istaro siwakan bidinarin iku annahu setuhune kelakuan iku hadarat hadir ing si Asyibli apa as-sholatu sholat walam yajid lan ora nemu sapa Syibli ora nemu siwakan ing siwak. Wa wajadalan nemu sapa si Syibli nemu rajulan ing wong lanang ma'ahu kang iku sertane rajul siwakun utawi siwak. Faqala maka ngucap sapa si rajul la abi'uhu illa bidinarin. La abi'u ora bakal adol sapa isun ing siwak illa bidinarin aing kelawan sak dinar. Fastaro maka tuku sapa Asyibli ing siwak bi kelawan dinar. Faqila maka ucapaken lahu maring Syibli apa anta mubadzirun tastari siwakan bidinarin. Anta utawi sira iku mubadzirun wong kang mubadziraken banda.
Tastari tuku sapa sira siwakan ing siwak bidinarin kelawan sak dinar. Terkait dengan kesunahan siwakan ketika mau sholat, ada cerita dari Imam Shibli. Beliau pernah membeli siwak saja dengan harga emas satu dinar. Berani beliau memberi siwak dengan harga emas 1 dinar itu. Padahal cuma siwak. Nah, seperti apa kronologisnya? Annau hadratus sholat walamin siwakan. Suatu saat waktunya sholat itu tiba, beliau mau melakukan sholat tapi nggak menemukan alat siwak. Loh, kok nggak ada siwaknya di mana? Nggak menemukan. Tapi kemudian wawajada rajulan. Beliau menemukan seorang laki-laki yang mau siwak. Laki-laki itu membawa siwak. Akhirnya Syekh Asyibli menawar ataupun meminta kepada laki-laki itu untuk menjual siwaknya kepada Imam Shibli. Gimana jawaban laki-laki tadi? La abi'uhu illa enggak, saya enggak akan menjual. Saya tidak akan menjual siwak ini kecuali dengan harga 1 dinar emas. Fastar, oke, kata siapa? Shibli. Mana? Akan saya beli berapapun harganya. Meskipun sampai 1 dinar emas. Dibeli akhirnya fastarau siwak tadi dengan harga 1 dinar. Terus ada yang bilang kepada Asyibli, anta babajirun tashtari siwakan bidinarin. Kamu ini menghambur-hamburkan uang saja. Masa siwak saja berani dibeli dengan harga 1 dinar? Mana emang temen? Anta babajir tashtari siwakan bidi. Gimana jawabnya? Faqala hadhi sunnatun amarna bihan nabi. Faqala maka ketika sapa Asyibli hadhi utawi iki siwakan iku sunnatun sunnah amarona kang perintahan kita biha kelawan sunnah sapa an-nabi kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ketika sapa kanjeng Nabi laulan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Laulan asyqa lamun ora yenta ngabotaken sapa isun mayahaken sapa isun berataken sapa isun ala ummati ing atase ummati isun la amartu maka yakti perintah sapa isun hum ing ummati tak perintah bisiwaki kelawan siwakan inda kulli sholatin ing dalem nalikane atau ing dalem sandinge saben-saben salat. Wa sholatunan utawi salat bisiwakin kelawan siwakan iku afdhalul utama min sab'ina tenimbang 70 apane sholatan sholate bila siwakin kelawan tanpa siwakan. Tahwad dinaru hal utawi sak dinar iku juz bagian min junahi ba'udatin saking cewiwine laler. Min junahi ba'udatin saking cewiwine lamuk ba'udah ya. Saking laler ya. Dubab laler min junahi ba'udatin saking sewiwine laler. Biasanya kalau identik dengan sesuatu yang hina itulah lalat, sebab tempatnya di kotoran-kotoran. Wa dunya utawi dunya kulluha sekabiane dunya iku ma tusawi ora madani apa dunya kulluha indallahi indalam mugue Gusti Allah ora membandingi ora madani ora ngimbangi junaha ba'udatin ing sewiwine lah lamuk laler Tuhfatul Ashraf. Lo gimana kamu bilang bahwa saya membazirkan harta hanya karena membeli siwak dengan harga 1 dinar? Kata siapa? Asyibli. Hadhi sunnatun amarna bihan nabiyyu. Siwakan ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi jelas mengatakan dengan tegas laulan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Andaikan saya tidak khawatir memberatkan umatku, akan saya perintahkan, akan saya wajibkan umatku untuk melakukan siwakan setiap kali sholat. Mungkin karena khawatir memberatkan, saya tidak perintahkan untuk siwakan, untuk wajib la amartum amro ijabin gitu. Andaikan saya tidak khawatir memberatkan umatku, akan saya perintahkan dengan perintah wajib terhadap umatku untuk melakukan siwakan setiap kali mau sholat.
karena khawatir berantakan, jadi tidak saya wajibkan. Tapi itu adalah kesunah. Andaikan tidak memberatkan itu sampai wajib. Jadi betapa pentingnya siwakan ketika mau sholat. Jadi jangan dikira bahwa siwakan itu sesuatu yang remeh. Sampai kok dibandingkan dengan 1 dinar dianggap menghambur-hamburkan uang. Justru yang namanya siwak ini sunnahnya perintah Kanjeng Nabi, ya, yang sampai pada level hampir saja diwajibkan. Jadi betapa pentingnya siwakan itu. Sholat dengan siwakan lebih utama dibandingkan dengan 70 sholat tanpa siwak. Lah sementara wad dinaru, 1 dinar itu hanya sebagian kecil dari sayapnya lalat. Artinya uang 1 dinar itu bukan sesuatu yang berharga. Hanya juz'un, sebagian kecil dari lalat, dari apa tadi? Dari sayapnya lalat. Enggak ada harganya. Bahkan wa dunya kulluha ma tusawi indallahi junaha ba'udah. Dunia seisinya di sisi Allah itu tidak akan mengimbangi sayapnya lalat. Jadi nggak ada artinya kalau saya membeli siwakan untuk menjalankan sunnah Kanjeng Nabi dengan membayar 1 dinar. Nggak menghambur-hamburkan uang. Justru saya mendapatkan sesuatu yang paling berharga dengan sesuatu yang hina tadi. Sebab tadi 1 dinar itu apa aja? Hanya juz'un min junahi ba'udah. Jadi nggak ada artinya. Uang 1 dinar itu nggak ada artinya dibandingkan dengan siwakan. Sebab sholat dengan siwakan, 1 sholat dengan siwakan lebih baik dibandingkan 70 sholat tanpa siwakan. Itu betapa sunnahnya melakukan siwak indah sholati, sampai berani menukar, ya, siwak dengan 1 itu. Tapi itu nggak ada artinya dari kata Asyibli, nggak ada artinya. Kalau cuma 1 kalau toh sampai lebih dari 1 dinar pun, bahkan wa dunya kulluha ma tusawi indallahi junaha ba'udah itu. Al-hikayatu tawi cerita asalitatu kang kaping 3 iku fistihbabis siwaki ing dalam sunnah siwakan inda kulli halin ing dalam sandingnya saben-saben tingkah. Kana ana sapa batu talamidi, sebagiane pira-pira murid, pira-pira santri iku yaqra'u maca sapa batu talamid ala syekhi ing atase gurune ba'di talamid maca-maca babas siwaki ing bab siwakan. Faqala, maka ngendika sapa syekhu gurune ba'di talamid, idza lam yakun ma'aka siwak fala taqra. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana iku ma'aka sertane sira apa siwakun siwak fala taqra, maka aja maca sapa sira. Cerita ketiga menjelaskan tentang disunnahkannya siwakan dalam setiap kondisi apapun, tentu yang dibalinnya hal-hal yang bersifat baik maka disunnahkan untuk siwakan. Sampai masuk rumah pun itu disunahkan siwakan dulu. Diceritakan karena badu talambidi, sebagian dari santri itu akan, kamu punya siwak tidak? Kalau kamu nggak bawa siwak, mau baca bab siwak, nggak usah baca. La fala taqra illam yakun ma'aka siwak fala taqra. Kalau kamu nggak bawa siwak, nggak usah baca bab siwakan. Terus saking guru menganjurkan agar muridnya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu siwakan. Termasuk ketika mau baca ilmu itu, apalagi ilmu yang terkait dengan siwakan. Mau baca bab siwakan kok gak bawa siwak, jadi udah nanti dulu cari siwak dulu. Kalau enggak bawa siwakan jangan baca. Fil manami ing dalam turu sapa Abu Ishaq Asy-Syirazi ba'da mautihi ing dalam sawise wafate Abu Ishaq Asy-Syirazi. Faqila maka dan ucapakan lahu maring Abu Ishaq Asy-Syirazi, ma fa'alallahu bi, mautai apa iku fa'ala agawi sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sirah. Diceritakan ini terkait masalah istinja.
Abu Ishaq Asy-Syairazi pernah ditemui dalam mimpi. Setelah beliau wafat, ada orang mimpi ketemu dengan Abu Ishaq Asy-Syairazi. Faqila lahu, kemudian Syekh Abu Ishaq ditanya, ma fa'alallahu bik, bagaimana Allah memperlakukan kamu? Apa Allah memperlakukan kamu dengan baik? Apa Allah memberikan kamu tempat yang layak atau yang baik di sisinya, atau bagaimana? Ma fa'alallahu bika. Qala ngendika sapa Abu Ishaq Asy-Syairazi, ghafarali biqauli fit tanbih fil istinja'i lidubur. Ghafara ngapura limaring isun, ghafara ngapura sapa Allah limaring isun biqauli kelawan sebab ucapan isun fit tanbih ing dalem ngalingaken fil istinja'i dalam istinja liduburi maring dubur, fil istinja ing dalam bebersih amri bersih liduburi maring dubur. Priben ucapane? Falyarfa' batna usbu'i al-wusta liyanfudha ma'atifat dubur. Falyarfa' maka becek ngangkat sapa si wong batna usbu'ihi ing jerone drijine si wong al-wusta kang tengah. Kanggo apa? Liyanfudha draponan bersiaken sapa si wong ma'atifat duburi ing pira-pira lempite dubur. Abu Isa ketika ditanya, apa yang Allah perlakukan kepada kamu setelah engkau meninggal? Jawab Abu Isa, ghafarali, Allah telah mengampuni saya dengan sebab ucapan saya ketika mengingatkan bab istinja dubur. Ketika saya berbicara tentang masalah membersihkan dubur, saya memberikan tambih di situ. Berikan apa? Peringatan. Warning bahwa falyarfa' batna usbi. Orang kalau cewek, kalau istinja itu hendaklah bagian dalam apa nih? Jari tengah ya. Bagian dalam jari tengah itu diangkat untuk apa? Digunakan untuk membersihkan lekuk-lekuk dubur. Sebab dubur itu kan ada lekuk-lekuk, ada guratan-guratannya itu biasanya kalau nggak diperhatikan secara maksimal nanti akan ada najisnya masih nyelap-nyelap di situ. Nah, Abu Ishaq Asy-Syairazi ketika berbicara tentang istinja membersihkan dubur, beliau memberikan tambih ataupun peringatan, warning agar orang yang cewek itu usahakan telunjuk jarinya digunakan untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di lekuk-lekuk yang ada pada dubur itu. Nah, dengan sebab itu Allah mengampuni saya. Artinya bahwa peringatan daripada Abu Isa itu betapa begitu penting. Sebab kalau seumpama ada masih kotoran atau ada masih najis yang nyelap di sela-sela lekuk-lekuknya dubur itu kan berarti masih najis. Dan nanti bisa membahayakan sholatnya bisa tidak sah karena apa? Dalam tubuhnya masih ada najis. Nah, dengan sebab itulah ya bahwa istinja harus betul hati-hati, terutama perhatian di bagian dubur yang punya lempit-lempit atau lekuk-lekuk itu, punya guratan-guratan itu supaya kotoran atau najis bisa liyanfudha ma'atifat dubur. Al-hikayatu utawi cerita ar-rabi'atu kang kaping 4 iku fi adami tanjisin najasati ing dalam ora najisakene najis, ing dalam ora najisakene najis qabla tahaqqul isobati ing dalam sadurunge nyatane mikenani. Qabla tahaqqul isobati dalam sadurunge nyatane mikenani. Cerita keempat menjelaskan tentang tidak menajiskannya najis sebelum nyata-nyata mengenai benda yang suci atau benda lain. Barang najis tidak akan berpengaruh najis kepada benda lain selama belum yakin betul bahwa najis itu mengenai benda tersebut. Dalam Fathul Muin disebutkan begini, kalau kamu lihat ada anjing memasukkan kepalanya ke dalam ember yang ada airnya, terus tongol, ketika mengangkat kepalanya itu mulutnya basah. Selama kita tidak yakin bahwa basah-basah yang ada pada mulut itu sebab terkena air yang ada di dalam ember, air yang ada dalam ember tetap hukumnya suci.
kita tidak bisa menjudge bahwa air yang ada dalam ember tadi hukumnya najis. Selama kita tidak yakin bahwa mulutnya anjing yang tadi masuk ke dalam ember itu betul-betul terkena air itu. Sebab siapa tahu itu bukan dari situ basa-basanya, tapi dari tempat lain. Itu namanya apa? Ada mutanjisin najasah qabla tahaqqul isobah. Paham tidak? Dalam anjing itu najis bukan? Singkaduan kita lihat ada ember, di dalamnya ada airnya, endase atau kepalanya anjing masuk ke dalam ember itu. Terus ketika diangkat mulutnya basah. Kamu tahu tidak bahwa mulut itu nempel ke air yang ada di dalam ember itu? Kalau tidak tahu, kalau tidak yakin, maka air yang ada di dalam ember tetap hukumnya adalah suci. Karena bisa jadi basa-basa itu bukan karena air yang ada di dalam ember itu, tapi karena air yang lainnya. Karena kita tidak tahap kokol isobah, tidak yakin bahwa mulutnya anjing itu mengenai nempel kepada air dari jauh kalau kita lihatnya. Kecuali kalau dari dekat dalam celup, nah itu berarti ya jelas airnya hukumnya najis. Sebab sudah tahap kokol isobah. Waqala ngendiklah terkait dengan masalah hukum itu, Asy-Syafi'i berkata begini, menceritakan begini, waqala ngata sapa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, hadartu hadir sapa isun teka sapa isun di Misra, ing dalam Mesir. Rajulan ing wong lanang maskiyan kang den bersiaken yajrahu kang natoni sapa si rajul rajulan ing wong lanang kang weneh. Fasuila maka den takoni sapa rajul maski an sababi saking sebabe yajrahu rajulan. Walah halan juwet-juwetaken sapa rajul mazki alaihi ing atase rajul. Faqala maka ngucap sapa si rajul mazki ra'aituhu yabulu qaiman. Ra'aitu ningali sapa isun ing rajulan yabulu ingkang nguyu sapa si rajul qaiman hale ngadeg. Qila dan ucapakan apa wa ma fi dzalika wa mautai apa iku fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ya bulu qaiman. Qala ngucap sapa si rajul mazki yaruddu arih min rosasi, yaruddu balaken apa arihu angin min rosasi saking cipratane. Min rosasi cipratane baul ala yadi ing atase tangane si wong wa tangane rajul wa thiyabi lan dawate rajul fayusalli maka salah sapa rajul fihi ing dalam thiyab. Qila dan ucapakan hal ra'aita anata ningali sapa sira hu ing rajul qad asoba ingkang teman-teman mikenan ing rajul apa arrosasu cepretan. Wasolan salah sapa rajul qabla ayyaghsila ing dalam sadurunge yen ta'adus sapa si rajul. Qabla ayyaghsila sadurunge yen tambasu sapa rajul maing perkara asoba kang mikenani apa maing rajul. Qala ngucap sapa rajulan mazki lah ora ra'aituhu. Walakin ara tetapi ningali sapa isun ing rajul saya falu ingkang bakal agawe sapa rajul. Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra juz 2 halaman 19. Wes, saya hadir di kota Mesir. Ya, ada seorang laki-laki yang sedang diinterogasi. Kenapa diinterogasi? Karena laki-laki itu telah melukai orang lain. Ada seorang laki-laki melukai orang lain. Ditanya, diinterogasi, lo kenapa? Kamu kok sampai melukai orang lain itu? Faktornya apa? Penyebabnya apa? Kok sampai kamu melukainya? Jawabnya gimana? Ra'aituhu yabulu qaiman. Oh, saya lihat dia itu kencingnya berdiri. Hanya karena melihat laki-laki lain tadi kencingnya berdiri, hanya karena melihat orang kencingnya berdiri, laki-laki itu berani melukai laki-laki lain itu. Melukai orang lain itu. Qila wa ma fidah? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kenapa kok sampai kamu melukai laki-laki itu hanya karena kamu melihat laki-laki itu berdiri?
hanya karena kamu melihat laki-laki itu kencingnya berdiri. Terus kasih alasan, qala yaruddur riha min rasyasi. Ya kalau kencingnya berdiri, apalagi di tempat terbuka, maka angin itu akan meniup, ya tidak? Akan meniup air kencing dan membalikan percikan-percikannya ke tangannya, ke tubuhnya, ke pakaiannya. Terus dia sholat, dan nanti kan sholatnya nggak sah. Terus ditanya, hal ra'ay tahu, kamu lihat tidak bahwa ketika orang itu kencingnya berdiri, terus dilihat ada angin menerpa air kencing, kemudian muncrat percikannya nempel ke tangan, nempel ke tubuh, nempel ke pakaian. Kemudian kamu lihat tidak bahwa laki-laki yang kamu lukai itu sholatnya tanpa atau sebelum membasuh tangan atau sebelum membasuh pakaiannya? Jawabannya qala la. Ya nggak tahu, nggak lihat. Cuma saya melihat dia mau melakukannya seperti itu. Artinya apa? Ini mestinya ceritanya nggak pernah, belum tuntas ya. Mestinya sih, ya nggak boleh seperti itu, ya nggak boleh. Kamu tidak boleh melukai seseorang hanya karena kamu melihat orang itu kencingnya berdiri dan kamu punya prasangka bahwa nantinya akan ada angin yang angin yang meniup dan akhirnya menimbulkan percikan, dan percikannya nanti akan kembali kepada tubuh, kepada tangan atau kepada pakaian. Kalau kamu nggak lihat langsung bahwa ada percikan itu nempel ke tangan, ada percikan yang nempel ke anggota tubuh, tidak melihat percikan itu nempel ke pakaian, ya nggak boleh. Sebab apa? Ya tadi, selama kita tidak yakin, tidak tahakkuk ru'yah, tidak yakin bahwa kencing itu mengenai pakaian, tidak yakin kencing itu mengenai tubuh ataupun tangan, maka tubuh, pakaian, tangan itu tidak dihukumi najis. Paham nggak? Paham ya? Jadi selama kamu nggak tahu, nggak melihatnya, ya nggak boleh kamu melukai orang itu. Jangan dilukai. Itu artinya bahwa ada mutandisin najasa qabla tahawul isobah. Saya kembali kepada kaidah al-yaqinu la yuzalu al aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu ya tetap kita abadikan kondisi semula. Kalau tidak yakin bahwa itu terkena percikan air kencing, tetap hukumnya suci. Pakaiannya asal suci tetap suci. Gitu. Selama tidak yakin betul-betul terkena percikan air kencing itu. Kayak kamu kencing di laut atau kencing di tirtaloka, cur, ya boleh, peruntuk, ada apa? Busanya. Itu busanya najis tidak? Selama tidak yakin bahwa itu busa terbentuk dari air kencing kamu, ya maka hukumnya tetap suci. Ya, tapi kalau sudah yakin bahwa itu busa, gelembung-gelembung itu terbentuk dari air kencing kamu yang turut, terus muncul busa-busa itu, maka berarti ya hukumnya adalah najis. Gitu. Atau yang biasa buang air besar di kali, ya, kali yang mengarah banyak airnya kan, cemplung, nyiprat tidak? Nyiprat. Cemplung itu nyipratnya membasahi pokok, membasahi pakaian. Selama tidak yakin bahwa yang mercik ke tubuh kita, yang mercik ke pakaian kita, itu yang selama tidak yakin bahwa itu adalah ainun
najasa, ya tetap hukumnya enggak ada pengaruh menajiskan, itu enggak ada. Kalau tidak tahakul isobah. Tapi kalau semua ketika cemplung percik kuning, nah itu berarti jelas. Kalau kuningnya berarti kotorannya, nah itu berarti najis kalau itu. Bisa, itu artinya ada mutanjisin najasah qabla tahakul isobah. Al-hikayatu tawi cerita al-khamisatu kang kaping 5 iku fi mas'alatil haidi ing dalam nerangkan masalah haid. Al-hikayatu tawi cerita ula kang pertama iku fi wujubi ma'rifati masaidil haidi ing dalam nerangaken wajibe ngaweruhi piro-piro masalah haid lin nisai kade piro-piro wadon. Qila dan ucapakan opo anna Syekh Al-Malibari setune Syekh Al-Malibari iku lama al-lafa sumasane Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu. Iku lama al-lafa sumasane ngangget sapa Syekh Al-Malibari kitab Syekh Al-Malibari rupane kitab Fathal Mu'in. Lam yaktub mangka orang nyatet orang nulis sapa Syekh fil haidi ing dalam masalah haid illal qalila angin setitik. Fathul Mu'in itu termasuk kitab besar mestinya sih, ada Riyadul Badi, di bawahnya ada Fathul Qoh yang begitu lengkap menjelaskan tentang haid. Fathul Mu'in itu ketika menjelaskan haid cuma sepintas saja, ya, paling beberapa baris, nggak begitu detail. Nah akhirnya ditanya, Syekh Al-Malibari ditanya, ketika beliau mengarang kitab Fathul Mu'in dan hanya mencatat sedikit saja dalam masalah tingkah, dalam masalah haid, nggak begitu banyak menjelaskan tentang haid di dalam kitab Fathul Mu'in. Ketika ditanya jawabannya gimana? Faqala mangka ngucap sapa Syekh Al-Malibari, rajulun utai walana iku ma yahidu ora haid sapa rajul. Wal mar'atu utai wong wadon iku matas alu ora takon sapa al-mar'ah. Yang ngaji Fathul itu kebanyakan laki-laki. Ya, laki-laki itu nggak pernah, ngapain saya membuang-buang waktu untuk kan gitu. Kata Syekh Al-Malibari, yang ngaji Fathul kebanyakan orang laki-laki, perempuan baru Fathul sudah nikah, sudah payu kan itu. Tadi belum sampai ke Fathul Mu'in, Khatam Quran Pragat. Itu Khatam Quran itu berarti nembe Fathul Qori, belum sampai Fathul, keburu pulang dulu. Laki-laki kebanyakan yang membaca kitab Fathul Mu'in itu, meskipun ya perempuan juga banyak, tapi lebih banyak laki-laki itu nggak pernah haid. Jadi ngapain saya banyak-banyak menjelaskan tentang haid. Nah perempuannya gimana? Wal mar'atu matasab, perempuan juga nggak akan tanya. Jarang kan perempuan tanya kepada kamu tentang masalah haid, jarang ya, jarang sekali. Saya yang punya istri saja jarang ditanya, paling kalau pas ada masalah istihadah saja, nah, yang nggak biasa itu paling baru tanya. Jadi yang ngapain buang-buang waktu, buang-buang kertas tulisan kan itu. Jadi makanya sedikit saja. Nah mestinya ya seorang perempuan itu ya, yang perempuan artinya yang punya kewajiban untuk belajar tentang masalah haid itu. Ya itu alasannya Syekh Al-Malibari. Nanti ulama lain bicaranya lain lagi. Yang begitu tuntas menjelaskan nanti bicaranya alasannya lain lagi. Ya masalah haid perempuan itu ya tanggung jawab adalah suami. Masalah agamanya istri ya tanggung jawabnya adalah suami. Jadi suami meskipun tidak pernah haid tetap harus bisa memperdalam dan mengetahui secara detail tentang masalah-masalah perempuan. Sebab tanggung jawabnya nanti yang ditanya juga suami atau laki-laki itu, begitu. Ya walikul limit jatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Masing-masing punya alasan, punya hujah, punya argumen, tinggal mari berlomba untuk kebaikan. Al-hikayatu tsaniyah. Tapi jawaban Al-Malibari tadi begitu. Yang makul ya, logis ya. Rajulun laki-laki nggak pernah haid. Wong wadon juga jarang tanya. Jadi ngapain banyak-banyak mengulas tentang masalah haid. Al-hikayatu tsaniyah. Kalau ingin belajar tentang haid khusus ada fikih haid khusus, ada risalatul mahid, ada risalatul istihad. Nah, itu silakan diperdalam di situ.
Nanti yang ngaji juga khusus perempuan mestinya. Al-hikayatu tai cerita asalnyatu kang kaping pindho iku fintihail haidi ing dalem neraken tutuge haid. Inda ru'yatil bayadi ing dalem nalikane ningali putih-putih yusbiu kang nyerupani apa bayat al-mikhata ing apa namanya? Apa itu? Khat apa namanya? Benang. Yusbiu kan rupanya apa lebat al-mikhatai benang indal hanafiyati dalam munggu Imam Hanafi. Ruya dan ceritakan apa anau setune kelakuan iku jaat tekau Imam Hanafi sapa imra'atun wa wadon wa huwa hali utawi si Abu Hanifah atau Imam Hanafi iku fi majlisi darsihi ing dalam majelis belajare atau darase Imam Abu Hanifah. Wa waqafat lan ngadik sapa si imro'ah bil babi ing dalam lawang. Wa selatan ngutus sapa si imro'ah ma ahadir rijali sertane salah sijine pira-pira wong lanang. Ngutus ngirim tufahatan ing tufah apa namanya? Apel ya. Tufahatan ing apel. Fiya kang itaf ing dalam tufah al-ahmar utawi abang wa fiya lan ikrutaf ing dalam tufah al-astar utawi kuning. Walamastamalaha lan sumangsane nyukil lan sumangsane nyukil sapa si Imam Hanifah ya Abu Hanifah laha ing tufaha qala ngendika sapa Abu Hanifah lirrajuli maring lanang man arsalaka biya man utai sapa iku arsala ngutus sapa si man ka ing sira biya kelawan tufaha qala ngucap sapa ar-rajul wong lanang imra'atun waqifatun bil babi tantadirul jawaba. Imra'atun utai wong wadon waqifatun kang ngadik bil babi ing dalam lawang iku tantadiru ngenteni sapa imra'ah al jawab ing jawaban. Kala ngendika sapa Abu Hanifah araftu weruh sapa isun sualaha ing pitakone si al mar'ah. Tsumma akhadha kali-kali ngalap sapa Abu Hanifah at-tufahata ing apel fasaqqa mangka nyigar sapa Abu Hanifah ing tufahah wa nawala lan ngulungaken sapa si Abu Hanifah ha ing tufahah ar-rajula ing wong lanang wa qala lan ngucap sapa Abu Hanifah lahu maring rajul idhab biya wa sallim halha idhab budala sapa sira biya kelawan gawat tufah wasalim lan masrahaken nasira nyerahaken nasira ing tufaha laha maring imro'ah fa khadat mangka ngalap sapa imro'ah ha ing tufaha wa dhahabat lan budal atau lunga sapa imro'ah. Cerita kedua terkait dengan haid, bahwa haid itu dianggap tuntas selesai ketika melihat putih-putih yang menyerupai benang tadi. Menurut Hanafiyah. Jadi ketika sudah terlihat putih, maka berarti baru dianggap suci seorang perempuan itu. Kalau masih kelihatan kuning, kan darah itu mulai dari hitam, pekat, merah, coklat, ya tidak? Terus kemudian agak bias ke kuning-kuningan, terus nanti yang kalau sudah bening itu berarti sudah putih atau sudah bening. Nah, kata Abu Hanifah, haid itu baru dianggap tuntas selesai ketika melihat putih-putih. Ada ketika terlihat putih cairan yang keluar dari vagina itu. Nah, terkait dengan masalah itu diriwayatkan satu cerita bahwa ada seorang perempuan datang ke Abu Hanifah. Kebetulan Abu Hanifah lagi ngaji, ya, berada di majelisnya lagi ngaji. Wabaqafat bil bab, perempuan tadi mau tanya kepada Abu Hanifah, ya biasa malu-malu. Jadi diam saja di balik pintu. Kemudian ngutus seseorang laki-laki ini serahkan apel. Ada 2 apel, merah dan kuning. Res. Abu Hanifah kemudian bilang kepada laki-laki tadi, siapa yang mengirimkan apel ini?
laki-laki tadi bilang imra'atun waqifatun, itu ada seorang perempuan yang ada di balik pintu sedang menunggu jawaban. Artinya ada seorang perempuan yang ingin bertanya, tapi kemudian dengan isyarat gitu ya. Perempuan perempuan ingin menanyakan tentang masalah haid yang terkait dengan alat reproduk kepada seorang laki-laki gitu. Meskipun ulama ya tentu ya ada etikanya bagaimana caranya. Kalau kiainya itu nggak ngerti, nggak peka ya, nggak sensi, barangkali ya nggak paham-paham. Ini cuma sekedar mengirimkan apel yang warna merah dan warna kuning. Abu Hanifah sudah ngerti. Itu ada seorang perempuan yang berdiri di balik pintu sedang menunggu jawaban. Setelah Abu Hanifah bilang araftu soal, ya saya ngerti, saya paham pertanyaan perempuan itu. Kemudian diambil apelnya, kemudian disigar, dibelah, kemudian diserahkan kepada laki-laki. Sana, serahkan lagi kepada perempuan itu. Jadi pertanyaannya dengan isyarat, jawabnya dengan isyarat lagi. Maksudnya gimana? Begini. Hadhi utawi iki imra'atun nawatun ja'at kang teka sapa imra'ah tas'alu takon sapa imra'ah Abu Hanifah anda mil haiti saking geti haid. Wa dzalika uta mengkono soal iku idza tahawala nalikane rubah apa launud dami warnane geti min ahmara saking abang ila asfara maring kuning hal taduru ana tabi suci sapa imro'ah. Isi pertanyaannya apa? Tadi yang dikirimkan adalah apel merah dan kuning. Itu artinya apa? Perempuan itu isyaratanya ketika terkait dengan darah haid ya. Ketika darah haid itu warnanya berubah, yang tadinya merah ketika keluar awal, terus selama kelamaan berubah menjadi kuning, apakah seorang perempuan itu dihukumi suci hanya karena perubahan darah yang keluar dari merah ke kuning itu? Fa'ajaba, maka jawabi ha'ing imrah sopo Abu Hanifah bisyirkit tufahati kelawan nyigar apel isyaratan karena isyarah laha maring imro'ah hatta tarena sehingga ningali sapa si imro'ah al-qissata yang kisah al-baydo akan putih wa yatawi kisah al-baydo iku ma perkara bidakhilit tufahati kang tetep ing dalam jerone apel. Apel itu kalau dibelah warnanya apa di dalamnya? Putih ya, warnanya pun. Artinya apa? Abu Hanifah memberikan jawaban dengan membelah apel tadi itu sebagai isyarat bahwa perempuan itu dianggap suci kalau nanti sudah kelihatan putih. Kalau masih kuning itu berarti masih belum suci. Yang ditanyakan kan tadi merah dan yang tadinya merah berubah menjadi kuning, itu berarti suci belum? Jawabnya berarti belum. Nanti hatta tarena al-qissa al-baydo. Kalau sudah terlihat putih maka berarti baru dianggap suci. Yaitu dengan membelah tadi, belah apelnya dibelah, kelihatan putih-putihnya, oh itu berarti nanti sucinya kalau kamu sudah melihat yang warna, kalau sudah melihat cairan yang keluar dari alat reproduksi itu berwarna baru dihukumi suci. Nah, itu isarnya dengan bagian dalam tufahahnya itu. Al-hikayatu utawi cerita al-sadisatu kang kaping 6 iku fi karahiyati tamtiti ing dalem nerangaken makruhin dawa-dawaaken fil adzani ing dalem adzan, menjelaskan tentang makruhnya memperpanjang adzan. Adzan iku wis kempekan bae sedengan ya aja dawa kun si adzan kadana sampai dawa ngemplang-ngemplang sampai kelalen tekan ngendi lagi gini adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dawa pisan sampai itu jangan, nggak baik seperti hukumnya makruh, malah sampai kelalen. Hayya 'alas shalah, kenapa gini? Akhirnya akbar maning. Jangan, itu tidak
dianjurkan. Jangan memperpanjang azan. Makruh at-tamtid fil, ya biasa saja kayak kempeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ya aja kecenderungannya sing sedengan saja sesuai dengan kadarnya. Manggabar itu kadang terlalu cepat ya. Azan itu jangan cepat mestinya sih. Kalau tadrij itu iqamah, tapi kalau azan itu harus ancang ya. Ancang, kemudian juga panjangnya yang kira-kira jelas. Jangan kepanjangan, jangan. Karena anak sopal muadziruna piro-piro ka'adhan fi Makkah ing dalam Makkah ayamal asyrafi ing dalam piro-piro dinane kemuliaan iku yumattituna pada ndawa-ndawakeun sapa muadzinun al-adzana ing adzan. Ya, orang-orang atau muadzin Makkah itu biasa di ayamal asyraf ya, itu memperpanjang adzan. Kalau adzan panjang-panjang tadi itu seperti contoh tadi itu, panjang banget. Akhirnya suatu hari faja maka teka marotan ing dalam siji ambalan sapa rajul lanang min Hadramaut saking Hadramaut ila amiri Makkah maring pimpinane Makkah. Ila amiri Makkah maring pimpinane Makkah ismu kang utawi isime arane amiru Makkah iku Husainun Husain. Falamma dakhala maka sumangsane manjing sapa si rajul alaihi ing atase amir. Kala ngucap sapa rajul bi rafis sauti kelawan banteraken suara. Priben ngucape ya Husain gitu bimad di sini kelawan dawaken sin. Faghadiba maka bendu sapa amiru ratu raja atau pimpinan. Faqala mangko sapa hadrami al-hadwang kang basahat Hadrami ghadibta bimad dismika. Ghadibta bendu nyewat sapa sira. Marah sapa sira, mangkel sapa sira bimad dismika kelawan dawa kan arane sih sira, tapi walam taghdab lan ora bendu sapa sira bimad bismillahi kelawan dawa kan asmane Gusti Allah fil adzan ing dalam adzan. Datang seorang laki-laki dari Hadramaut, dia ingin menghadap mana pimpinannya, mana rajanya, mana penguasanya, sebab penguasa itu yang punya otoritas kan gitu untuk melarang dan melegalkan termasuk masalah adzan itu. Mana pimpinannya? Masuk ketemu. Begitu ketemu dengan Husain langsung saja jerit, "Ya Husain!" Sadawa-dawa dengan suara yang keras dan dipanjangkan sinnya. Tentara-tentara, pengawal-pengawal marah semua. Termasuk Ami Husain juga marah, kamu itu ngundang Husain, ngundang pimpinan kok sebegitunya, nggak sopan kan gitu. Faghadibal amiru, pimpinan tadi marah kepada laki-laki tadi, tapi kemudian Hadraminya, oh nanti dulu jangan marah kepada saya. Kini ghadibta bimad bismika walam taghdab bimad bismillahi ta'ala. Kamu ini gimana sih? Nama kamu dipanjangkan, kamu marah sedemikian rupa, tapi kamu selama ini mendengar, tahu nama Allah dipanjangkan dalam adzan kok diam saja. Kamu nggak marah. Lebih marah mestinya kamu ketika nama Allah dipanjangkan di dalam adzan itu. Ya tadi itu nyebut Allah sampai banter terus panjang banget, itu mestinya lebih marah. Sama seperti ya itu tandirnya, analoginya seperti itu. Berarti dianalogkan ketika seseorang dipanggil dengan siapapun, kalau dipanggilnya itu dengan keras terus kemudian panjang lah, nggak sopan banget kan. Nah ya, ini Gusti Allah kepanjang banget, nggak sopan sekali dengan Gusti Allah. Makanya makruh, tidak baik azan itu tamtid terlalu panjang. Ya panjang ya banyak, tapi ya sekadarnya saja. Panjang itu yang dilegalkan itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh maksimal itu cuma 7 alif ya. Imam Ibnu Hajar, kan ada yang 1 alif, ada yang 2 alif, ada 2 alif setengah, yang rata-rata kalau mad lazim, mad jaiz mau itu 3 alif, berarti cuma 6 ketukan. Ada yang memperbolehkan lebih dari itu, Imam Ibnu
Ibnu Hajar itu 7 alif berarti 14 ketukan, 14 gerakan kan gitu. Ya enggak panjang banget kan, itu masih maksimal. Lah, usahakan kalau banyak jangan sampai melebihi 7 alif itu. Sebab kalau di lebih dari itu nggak ada satu ulama qurra pun yang memperbolehkan. Al-hikayatu sabi'ah. Al-hikayatu utawi cerita as-sabi'atu kang kaping 7 iku fi mas'alati sholati ing dalam masalah salat. Al-hikayatu utawi cerita lula kang pertama iku fi kaunil imami ing dalam anan imam iku mardiyan den senengi alal makmumina ing atase pira-pira makmum. Ruwiyah dan riwayatakan apa anna Syafi'iyah setuhuni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku taroka ninggal sapa Syafi'i al-qunut ing kunut fi subhi ing dalam salat subuh lamma sholat sumangsane salat sapa Imam Syafi'i ma'a jama'atil Hanafiyati sertane jama'ah madzhab Hanafi fi masjid imamihim ing dalam masjid imame Hanafiyah bidawahi Baghdad ing dalam pira-pira penjajahan Baghdad. Faqala mangka ngucap sapa katsiran wong akeh minan nas sak manusa fa'ala dzalika adaban ma'al imam. Fa'ala agawe sapa Imam Syafi'i dzalika mengkono tarkal kunut adaban krono tata krama ma'al imam sertane imam. Cerita ketujuh terkait dengan masalah sholat. Ini terkait dengan masalah sholat itu ada beberapa cerita. Yang pertama itu tentang masalah bahwa imam itu usahakan agar dia disenangi oleh makmum. Jadi imam itu usahakan kira-kira bisa disenangi oleh makmum. Jadi pimpinan usahakan bisa disenangi oleh siapa? Oleh rakyatnya itu, ya. Tapi jangan pencitraan saja. Yang betul-betul berusaha maksimal bagaimana bersikap yang bisa disenangi oleh masyarakat atau oleh makmum. Itu dianjurkan. Dulu pada masa Nabi Muhammad SAW itu ada sahabat Mu'ad. Ngimami rakaat pertama surat Al-Baqarah, Masya Allah berapa? Surat Al-Baqarah, yang keduanya ada yang mengatakan Al-Maidah dan yang lainnya. Panjang banget kan gitu. Padahal makmumnya di belakangnya anak tukang angon, anak macam-macam dengan berbagai macam aktivitas dan hajat kebutuhannya. Selesai siapa tadi? Sahabat Mu'ad bin Jabal itu selesai sholat, ribut di belakangnya makmumnya. Imami kok dawat temen wis isune punya tugas angon, anak sing sawah, anak sing lagi ngeliwat-liwat geseng, ya. Dua anak-anak nangis, macam-macam. Anak sing kuat, anak sing lemah. Dengan berbagai kebutuhan yang namanya imam itu berarti makmumnya macam-macam orang dan macam-macam aktivitas ataupun macam-macam keperluan. Ada ribut makmumnya. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat keduanya Al-Maidah. Berapa jam kira-kira? Wes ribut akhirnya apa? Kurungu nih Kanjeng Nabi Muhammad SAW bawa Mu'ad baru saja ngimami bacaan suratnya begitu panjang sehingga mengakibatkan makmumnya ribut nggak senang. Itu berarti imam yang tidak disenangi oleh makmum. Jadi harus tahu juga kita harus membaca kondisi makmumnya. Ini kira-kira senangnya bagaimana. Diundang Mu'ad bin Jabal itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi bilang, afattanun anta ya Mu'ad. Saya dengar-dengar kamu baru saja ngimami dengan surat yang begitu panjang. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu mau menjadi orang yang suka menimbulkan fitnah? Jangan kata Nabi. Jangan seperti itu kalau imami itu. Kalau kamu sendirian mau surat Al-Baqarah, mau surat Al-Maidah, mau satu Al-Qur'an pun silahkan. Kalau sholatnya sendiri.
Tapi kalau jadi imam jangan begitu. Pikirkan di belakang itu ada banyak orang yang dengan berbagai kepentingan, keperluan, kebutuhan. Ada orang lemah, ada orang perempuan, ada orang tua juga. Ngadik pirang jam setrap kan gitu. Wah tua wes apa namanya? Autoporosis pisang. Tulangnya sudah lemah. Jangan seperti itu. Kan Nabi bilang, ya seorang-orang ini cukup Sabbihisma rabbikal a'la. Seenggak-enggaknya cukup wasyamsi wal duha. Seenggak-enggaknya ya kalau walaili idza yasha gitu aja. Itu pun ya kalau untuk di orang awam sih terlalu panjang bolak-baliknya kuliah kulhu falak binas itu aja. Wes ya. Itu artinya bahwa ketika jadi imam usahakan bahwa mau itu senang, jangan sampai kayak Mu'ad bin Jabal itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu mau menjadi orang yang suka menimbulkan fitnah sehingga membuat ribut para makmum itu. Jangan begitu kalau ngimami. Itu untuk kamu sendiri. Kalau salat sendiri silakan, mau 1 juz, mau 2 juz, mau Al-Baqarah, mau Al-Fil silakan. Al-Fil sih Al-Fil sih arane baik gajah tapi lebih anu ya. Sedikit ya. Ya mau Al-Baqarah, mau Al-Fil terserah. Itu kalau sendiri. Tapi kalau jadi imam ya jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Harus memperhatikan apa? Para makmum juga. Ruwiya an-Syafi'iyah, ada satu cerita terkait dengan bahwa seorang imam itu harus berusaha bagaimana bisa disenangi oleh makmum. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah meninggalkan kunut sholat subuh pada saat beliau ngimami sholat bersama jamaahnya orang-orang yang mazhab Hanafi di masjid Imam Hanafi. Jadi ketika beliau menjadi imam di komunitas yang di situ adalah mazhab Hanafi, ya bagaimana biar mereka itu senang? Ya jangan baca kunut, sebab Imam Abu Hanifah tidak menyunahkan kunut, tidak menganjurkan kunut di dalam subuh itu. Itu sampai segitunya Imam Syafi'i untuk bisa mengambil hati siapa makmum, biar makmum itu ridho, senang kepada Imam Syafi'i. Faqala katsirun minan nasi, lah orang-orang kan pada bilang gimana kok Imam Syafi'i katanya memberikan fatwa bahwa sholat subuh itu sunnah kunut, termasuk sunnah. Tapi kok pada saat ngimami dengan komunitas yang semuanya mazhab Hanafi kok malah tidak kunut. Oh, fa'ala dzalika adaban. Beliau melakukan seperti itu, beliau meninggalkan kunut ketika dengan komunitas orang-orang yang mazhab Hanafi itu sebagai adab, karena menjalankan tata krama etikanya, karena makmumnya adalah mazhab Hanafi, ya kita ikuti mereka. Dulu itu di Kempek ada tong pejabat dengan rombongannya di Al-Jadid waktu baru masjid jadi 9596 kalau nggak salah sih. Ya Mbak Umar juga diaturi tahu. Nah, kalau tamunya jamaahnya golongan pejabat itu ya tarawehnya enggak 20, tapi berapa? 8. Ya beliau diaturi rawu. Itu kebesaran jiwanya hati ya Ki Umar sampai segitu. Ya buyanya matur dulu, ini anunya ternyata tentang para pejabat dan sebagainya. Witir tarawihnya cuma adalah ya monggo. Nah, itu berarti beliau apa? Memperhatikan betul siapa orang-orang yang ada di belakangnya itu dengan berbagai aktivitas, kegiatan dan sebagainya. Waktu itu ya wis itu masih lamat zaman segitu, nggak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang sih ya pejabat siapa saja ya tetap bisa dikondisikan dengan nahdlatul, dengan
bendera Nahdlatul Ulama itu. Akhirnya cuma 8. Cuma 8. Nah, itu dalam rangka apa? Mardiyan alal ma'mumina. Jadi ada perintah, ada adab. Idza ta'aradul amr wal adab quddimal adab. Ketika ada perintah dan adab, etika saling talik ulur, maka yang dimenangkan, yang diutamakan adalah apa? Adab. Perintahnya, fatwanya apa? Ada perintah kunut dalam salat subuh, tapi karena ini terkait dengan etika bersama masyarakat yang seluruhnya komunitasnya adalah komunitas Hanafiyah, maka untuk menjaga etika, menjaga perasaan, menjaga adab, maka beliau tidak melakukan kunut. Meskipun mazhabnya beliau itu ada kunut. Itu namanya fi kaunil imam mardiyan alal ma'mumina. Al hikayatu tawi cerita asalnya tukang kaping 8 iku fi afdholiyatil jamaati ing dalem bangsa utamane jamaah walau khalfa mukhalifin senajan iku ing dalem gurine salah ya. Walau khalfa mukhalifi madzhabin senajan iku ing dalem gurine wong kang nulayani mazhab. Cerita kedua terkait tentang keutamaan jamaah meskipun jamaahnya itu berada di belakang orang yang berbeda mazhab. Yang penting jamaah meskipun dengan apa? Orang yang mazhabnya beda. Utamakan jamaah, jangan sendirian. Ru'iyah dan tingali. Ru'iyah dan tingali sapa Syekh Ibnu Hajar. Yusolli ingkang salat sapa Syekh Ibnu Hajar khalfal Hanafi ing dalem gurine mazhab Hanafi. Faqila mangka den ucapaken lahu mari Ibnu Hajar kaifa taqulu bi karahati shalah khalfa tsumma tusalli ma'ah. Kaifa halika ya apa taqulu ngucap sapa sira bi karahati sholati kelan makruh salat khalfa ing dalem gurine Hanafi, tapi kok tsumma tusalli mangka kari-kari salat sapa sira ma'ahu sertane Hanafi. Faqala mangka ngendika sapa Ibnu Hajar dzakal qaul wa hadzal amal. Dzaka iku mengkono karahatus shalah iku alqaul ucapan pendapat wa hadzal utawi iki tusalli ma'ah iku al amalu amal tadzkirun nas. Suatu saat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya, yang ahli fikih itu Al-Haytami. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau yang faqih Syafi'i, ahli fikih bangsa mazhab Syafi'i itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Al-Asqalani itu Al-Hafidh, orangnya ahli hadis. Beliau terlihat sholat di belakang mazhab Hanafi. Padahal apa? Ibnu Hajar itu adalah satu ulama mazhab Syafi'i yang memberikan fatwa bahwa makruh sholat di belakang mazhab Hanafi. Makruh sholat makmum kepada orang yang beda mazhab. Itu hukumnya makruh. Itu fatwanya Ibnu Hajar. Tapi ke suatu saat terlihat Ibnu Hajar sholat di belakang Hanafi, sehingga ada orang yang ya mau tidak mau, ada yang rupanya gatal ingin bertanya juga kan, ingin tahu. Faqila lahu kaifa taqulu bi karahati shalah khalfahu tsumma tusallima. Kamu itu gimana? Kamu berfatwa bahwa sholat di belakang Hanafi itu hukumnya makruh, tapi kok sekarang kamu sholat di belakang Hanafi? Paham? Ibnu Hajar berfatwa bahwa makruh makmum jamaah bersama orang yang beda mazhab, termasuk Hanafi itu. Tapi sekarang beliau makmum kepada Hanafi, sehingga ditanyakan, kamu itu gimana? Kamu berfatwa mengatakan bahwa makruh sholat di belakang Hanafi, tapi kalau sunnatu sholli sekarang kamu sholat bersama Hanafi menjadi makmum. Faqala, beliau berkata, dzakal qaul, kemakruhan makruh sholat di belakang Hanafi itu adalah fatwa, itu adalah pendapat. Nah, sementara wahada al-amal, apa yang saya lakukan sekarang adalah amal,
perbuatan. Dalam rangka apa ya tadi? Dalam rangka menjaga etika dan moral itu. Wahadzal amal. Jadi kadang-kadang amal itu nggak sesuai dengan pendapat atau dengan fatwa. Ya selama sampai tidak ke haram sehingga jadi masalah. Ucapan dan amal berarti beda. Pendapatnya karohah, tapi realnya amalnya beliau sholat di belakang atau bersama madzhab Hanafi. Al-hikayatu tsalitsah. Al-hikayatu utawi cerita as-salitsatu kang kaping 3 iku fi afdhaliyati jama'atil isya ing dalem nerangaken keutamaane jamaah isya. Ari sholat itu yang paling bagus, itu ada yang paling baik, maksudnya itu adalah sholatul wusta, itu adalah sholat asar ya. Sholatnya itu sholat asar, itu sholatul wusta. Tapi jamaah yang paling utama itu adalah jamaah isya dan jamaah subuh. Jamaah isya dan jamaah subuh itu punya keistimewaan dan keutamanya lebih tinggi dibandingkan jamaah di waktu sholat asar. Meskipun secara pribadi sholat asar itu dianggap sebagai sholat yang paling bagus dan paling utama, tapi jamaahnya dikalahkan oleh jamaah isya dan jamaah subuh. Ya apa sebab paling lebih utama jamaahnya? Ya waya enak turu lali kon jamaah ya malas, jadi begitu susahnya lebih kesusahannya kangelannya lebih akeh. Makanya dianggap lebih utama jamaah subuh. Nah, jamaah sholat isya juga sama. Itu dianggap afdholiyah, lebih utama. Sebab apa? Ya sama, itu orang saatnya istirahat, leyeh-leyeh, apalagi dibarengi dengan aldebaran dan tanggung iki waya isya pas waya nembe mulai. Andine karo aldebaran nembe mulai. Pribennya anak adan iki lah itu kan wis lagi waya enak waya istirahat dikongkon jamaah, jadi susahnya berat. Al ajru bi qadrit ta'ab, pahala itu disesuaikan dengan kadar kesusahan dan kangelan. Makanya jamaah ning waktu isya dan subuh dianggap jamaah yang paling utama karena ta'abnya, kesusahannya itu lebih berat dibandingkan yang paling buncit itu maghrib. Ya, maghrib itu pas apa? Maghrib itu paling ringan. Orang kadang-kadang jamaah itu hanya sholat kalau sholat maghrib itu penuh, ya. Malah kadang-kadang sholatnya mau sholat maghrib biasanya nggak sholat. Mana paling buncit itu sholat maghrib itu. Peringkatnya maksudnya ya, peringkat keutamaannya. Wes, ini berbicara tentang keutamaannya jamaah sholat isya. An Ubaidillah ibni Umar al-Qawariri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa si Ubaidillah bin Umar, lam takun oranana apa kisah apa halah apa kisah aja iku tafutu pot ningisun apa salatul isya'i salat isya fil jamaati dalam jamaah qatu kelawan babar pisan. Kata siapa? Ubaidillah bin Umar al-Qawarir, saya itu selama hidup saya nggak pernah terlewatkan sholat jamaah isya. Sholat isya saya selalu jamaah, nggak pernah saya tinggalkan terlewat. Sampai akhirnya suatu hari fanazala maka leren di kelawan isun lailatan dalam siji wengi apa daifun tamu. Fasyaghaltu maka tungkul sapa isun bisa babi kelawan sabil daif wafatat lan potingi sun apa salatul isya salat isya fil jamaati ing dalam jamaah. Sampai suatu malam ada tamu mampir ke rumah saya. Nah, kehadiran tamu itu karena saya majikan, orang yang kedatangan tamu berusaha semaksimal untuk menghormati tamu. Ya bagus niat menghormati tamu sampai akhirnya kemudian tertinggal sholat jamaah. Fasaghaltu bisabi wafatat salatul isya fil jamaati. Fa kharajtu mangka metu sapa isun atlubu nupri sapa isun as-salata ing salat fi masjidil Basrah ing dalem pira-pira masjid Basrah. Fawajatu maka nemu sapa isun anas ing manusa kullahum sakabehane anas qad sallu teman-teman pada salat sapa anas wa ghuliqat lan wis den kunci opal masjid itu pira-pira masjid. Farajatu
mangka balik sapa isun ila baiti maring umah isun wa qultum lan ngucap sapa isun qad waroda teman-teman tumeka fil hadits dalam hadits asyarif kang mulya apa anna sholatal jamaati sunna salat jamaah ikut tazidu nambahi ngungkuli apa sholatul jamaah ala sholatil fardi ngatasi salat dewekan bisa wa isrina kelawan 17 apane darajatan derajat. Akhirnya fasola itu maka salat sapa isun ala isya yang salat isya sab'an wa isrina kelawan 17 apane marrotan ambalane sumanung tu maka kari-kari turu sapa isun wes. Akhirnya apa terlewat jamaah salat isya itu karena biasa jamaah nggak pernah meninggalkan jamaah, ketinggalan getune beli kira-kira akhirnya muter seluruh masjid Basroh dikelilingi dicari masih ada enggak kira-kira masjid yang masih menjalankan sholat jamaah ya, itu ulama zaman dulu Masya Allah kalau ketinggalan jamaah sampai digulati sa negara sekota itu digulati semua mana masih ada masjid yang masih buka masih melakukan jamaah. Tapi fawajadun nas kullum qad sallu wa ghulqatil masajid. Saya menemukan orang-orang semuanya sudah selesai sholat semua dan masjid pun semuanya sudah terkunci, sudah tertutup semua. Sudah selesai semua jamaahnya. Akhirnya saya kembali ke rumah saya sambil bergumam dalam batin saya. Oh iya, saya ingat ada hadis yang mengatakan begini bahwa sholat jamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Akhirnya sudah sholat sendirian saja, tapi sholat isyanya sampai 27 kali demi untuk mengimbangi fadilahnya jamaahnya itu. Lepo akhirnya sholat isya pimpitu likur, sholat tarawih sing kira 10 kali kan 10 salaman rong rakaat 10 salaman kemudian patang rakaat 17 salaman laka istirahat. Kalau tarawih pun dengan istirahat ya namanya juga sholat tarawih ada istirahatnya yang kempek sing sholat tarawih tapi laka istirahat itu ya aren dulu tarawih haran yang laka tarawih ku ana istirahat setiap 4 rakaat istirahat 4 rakaat istirahat bakal ngepek lah kan istirahatnya wes sholat isya ping 17 salaman kali 4 rakaat ya lempong akhirnya sumanum tuh saya tidur akhirnya lah dalam tidur itulah kemudian saya bermimpi faro'aitu maka ningali sapa isun ngimpi sobesan fil manami ing dalam turu kaani kaya setune isun iku ma qaumin sertane kaum ala khailin ing atase jaran wa nahnu hale utawi isun iku nastabiku amrih nyusuli amrih ngejer amrih balapan sapa isun wa ana utawi isun iku arkudu numpak sapa isun ala farosi ing atase jarane isun tapi fala talhaku maka ora bisa nyusul apa farosi hum ing kaum faltafata maka noleh ilaya maring isun sapa haduhum salah sisi kaum faqala maka mata sapa had limaring isun la tut'ib farosaka la tut'ib aja ngangelanaken sapa sirah la tut'ib aja ngelanaken sapa sirah farosaka ing jarane sirah falasta maka ora nang sapa sirah iku talhaku bisa nyusul sapa sirah ing kita. Wes tidur di dalam tidur itu saya bermimpi seakan-akan saya itu sedang berada di tengah-tengah kaum ya kaumnya sedang memacu kuda menaiki kuda dan saya berusaha untuk bisa mengejar kaum itu dengan kuda saya tapi falatahku kuda saya tidak mampu untuk menyusul mereka fatafata ilayya hadum tiba-tiba salah satu dari gerombongan kaum itu menoleh kepada saya terus bilang seperti ini, udah la tudifarosaka, kamu jangan nyusahkan kuda kamu, kasihan itu kuda kamu, nggak usah sampai sholat pitulikur maksudnya begitu. Kamu nggak usah menyusahkan kuda kamu, sefalas tatal hakuna, kamu tidak akan mampu untuk menyusul kami. Fakultu, maka kamu tetap sopai isun lahu maring
kaum. 5 karena apa? Loh kenapa aku saya nggak bisa nyusul? Qala ngutab sapa ahad. Lianna karena satunya kita iku sholaina salat sapa kita al isya ing salat isya jamaatan hale jamaah wa anta hale utawi sira iku sholaita salat sapa sira wahdaka hale sewiji sira. Ya nggak bisa, kamu nggak akan bisa nyusul saya. Kenapa? Karena kami kaum ini semuanya sholat isyanya jamaah, sementara kamu sholatnya sendirian. Meskipun 70 kali salam, meskipun 27 kali, hanya menyusahkan kamu, hanya menyusahkan awak saja. Aja manik itu ya, aja likur. Berapa kali pun kamu tidak akan bisa nyusul, seolah-olah begitu bahasanya. La tutib faroh, nggak usah kamu menyusahkan kuda kamu itu ya. Sebab kamu tidak akan mampu menyusul kami karena kami sholatnya jamaah sementara kamu sholatnya sendiri. Akhirnya fantabatu maka tangi sapa isun, fantabatu maka tangi sapa isun wa ana halu utawi isun iku mahmumun wong kang susah, hazin tegese wong kang susah, lidzalika karena arah mengkono lasta talhaquna li anna sholaina isya jama'atan wa anta sholaita wahda gitu. Akhirnya saat terbangun, terjaga dalam keadaan mau susah pisan. Apa karena ternyata meskipun sudah 27 kali saya melakukan sholat isya sendirian, nggak mampu mengimbangi, nggak mampu menyusul, nggak mampu mengungguli atau bahkan nyusul terhadap keutamanya orang sholat jamaah itu. Al-hikayatur rabi'ah wallahu a'lam.